Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang, serta tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya juga untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan mengulas, yaitu Bapak Dokter Hewan Honis Mandri. Beliau merupakan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KP2KH Provinsi Kepulauan Riau dan juga selaku pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Honis. Selamat sore Mbak Yuni ya. Mbak betul. Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat kepada pemirsa TVRI Kepulauan Riau dimanapun Anda berada. Baik, apa kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah. Sehat tentunya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, apalagi kita baru memasuki tahun 2024 ya Pak ya, dengan semangat baru dan juga perubahan baru untuk Provinsi Kepulauan Riau lebih baik lagi ke depannya tentunya. Insya Allah, amin. Nah, Bapak, hari ini kita akan berbincang nih, membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya membahas mengenai penyakit mulut dan kuku ini sudah tidak asing lagi ya Pak ya, apalagi memasuki Hari Raya Idul Fitri yang tentunya juga akan banyak kebutuhan hewan yang diperlukan, tetapi untuk penyakit mulut dan kuku ini juga harus kita waspadai secara bersama-sama begitu. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai bagaimana prosedur pemasukan hewan ini Pak, tapi kita boleh dulu nih membahas mengenai apa sih Pak sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini pada hewan. Mungkin dari pemirsa banyak yang belum mengetahui, silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Yuni, bahwa sesuai judul kita tentang tata aturan ya pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku ke wilayah Kepulauan Riau ini. Tentunya pertama kita akan cerita tentang apa sih penyakit mulut dan kuku. Betul. Nah, jadi penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang memang disebabkan oleh virus ya. Baik. Dan daya sebarnya, daya tularnya itu 100%. 100%. 100% loh kalau untuk ternak, dan dia menyerang ternak yang hewan atau ternak yang berkuku genap. Baik. Contohnya atau berkuku belah seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan termasuk rusa ya. Di samping itu, tapi kuda tidak. Terus dan hewan satwa liar lainnya juga bisa terdampak oleh itu. Penyakit mulut dan kuku bukan merupakan penyakit yang menular ke manusia atau dikenal dengan zoonosis. Baik. Namun demikian, kita itu di Indonesia sudah terkena PMK itu dari tahun 1887. Baik. Artinya sudah Lebih cukup lama ya Pak? abad. Baik. Dan kita dinyatakan bebas tahun secara diakui oleh dunia, oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, yang sekarang namanya WOAH itu, World Organization Animal Health itu diakui tahun 1990. Baik. Artinya kita bebas. Ya namanya penyakit ya, polanya yang berganti, mungkin kita lengah dalam menjaga pemasukan, maka tahun 2022 masuklah kembali penyakit itu. Maka dikenal dengan penyakit PMK itu sebagai penyakit re-emerging disease. Artinya penyakit yang ada, hilang, kemudian datang kembali. Baik. Dari penyakit PMK itu yang kita rasakan sekali waktu itu pas lebaran Idul Fitri ya 2022. Di mulai Jawa Timur merebak sampai itu menjelang lebaran Idul Adha, di mana kebutuhan ternak untuk Kepri khususnya rata-rata dari pemasukan terpaksa kita tutup, dan pada akhirnya Kepri tertular. Baik. Dari 7 kabupaten kota kita akhirnya tertular, itu Kota Batam. Nah, itu sejarahnya ya. Baik. Jadi penyakit PMK itu sendiri, kalau saya melihat selaku orang teknis, kalau
kerugian ekonomi sangat-sangat besar sekali. Yang jelas dampak terhadap populasi kita dengan adanya aturan lalu lintas penutupan wilayah pada waktu itu, maka populasi kita itu amat sangat berkurang di daerah. Karena kita tidak mendatangkan lagi, tapi menggunakan ternak-ternak yang ada untuk kita manfaatkan sebagai konsumsi maupun untuk perayaan hari besar keagamaan termasuk Idul Adha. Itu yang saya sampaikan. Baik, artinya untuk penyakit PMK ini sudah ada sejak lama ya Pak ya, tetapi sempat hilang dan kemudian muncul kembali begitu. Nah ini hewan, artinya untuk penyakit PMK ini tidak semua hewan bisa mengalami penyakit ini begitu ya Pak ya? Tidak semua. Tidak semua. Nah ini biasanya penularannya bagaimana Pak? Penularannya bisa kontak langsung atau tidak langsung melalui peralatan. Cuma hebatnya PMK ini dikenal dengan airborne disease, artinya bisa melalui udara. Baik. Jadi kalau kita di sini, sapinya atau hewannya terkena PMK, dia mengeluarkan udara yang mengandung virus, itu terbawa angin, katanya sampai 10-20 km, konon ya, itu bisa menular. Jadi penyebarannya cepat sekali. Baik. Nah ini untuk ciri-ciri atau tanda-tanda hewan yang terkena PMK ini bagaimana Pak? Ya ciri khasnya jelas penyakit ulat kuku tentu ya, penyakit awal ya kayak biasa demam ya. Hewan juga ada demam, ada panas tinggi ya 41 derajat. Terus habis itu ya lepuh-lepuh di mulut kayak sariawan kalau manusia, mulai sampai parah. Kemudian sela-sela kaki, kuku, nah, sehingga itu untuk daya geraknya nggak ada. Jadi kalau sudah menyerang mulut tentu makan susah. Kalau sudah menyerang alat pergerakan kaki tentunya bergerak juga susah. Dan umumnya yang paling riskan itu adalah ternak-ternak besar ya. Beratnya 500 kilo. Jadi tinggal jatuh ya tidur dan tidak bisa makan. Kalau tidak dipotong ya mati. Baik, ini bahayanya bagaimana Pak? Maksud saya itu ketika mereka dikonsumsi begitu, apakah berbahayanya sebagaimana nih Pak? Sebenarnya kalau diperlakukan dengan baik dagingnya, umpamanya dagingnya, kecuali karkas ya. Karkas tulang itu dibuang, tapi untuk dagingnya masih bisa dikonsumsi. Masih bisa dikonsumsi. Dengan pemanasan 100 derajat itu sudah mati ya. Itu sebenarnya belum tidak menularkan, dan dia juga tidak menular ke manusia. Tidak menular ke manusia. Tidak menular ke manusia. Baik. Nah, tetapi ini menular ke sesama hewan yang seperti yang memang yang namanya rentan tadi, yang berkuku genap atau berkuku belah. Berkuku genap atau berkuku belah. Baik. Nah, ini seperti yang kita ketahui Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya Kepri juga menjadi salah satu tempat penularan ini ya Pak ya, terkena virus ini begitu. Dan ini terjadi menjelang Lebaran tahun 2022 yang mana kita juga sulit mendapatkan hewan untuk kebutuhan kurban dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini untuk prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku ini di dalam Kepri saat ini bagaimana Pak untuk mengantisipasi terus menularnya penyakit-penyakit ini di Kepri Pak? Baik, situasi penyakit mulut dan kuku di wilayah Kepulauan Riau perlu saya jelaskan bahwa sekarang ini sudah terkendali ya. Dan secara nasional prinsipnya sudah terkendali karena adanya vaksinasi, program vaksinasi. Vaksinasi pada hewan begitu ya Pak? Pada hewan ya, terutama sapi yang ada di kita sama kambing ya. Itu yang dominan di kita, sudah terkendali. Namun status itu tidak bisa semena-mena bisa kita rubah dengan sesuai dengan aturan yang ada untuk merubahnya itu. Jadi perlu saya jelaskan untuk aturan pemasukan. Selama ini kita menutup dan ada aturan-aturan memang yang harus diikuti. Dan sekarang ini maka perlu disampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh pemirsa, seluruh masyarakat Kepulauan Riau umumnya, dan pada asosiasi peternak atau juga peternak sendiri yang kemarin kesulitan ya. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, aturan lalu lintas pemasukan di Kepri ini sekarang sudah ada aturan baru. Tentunya dasarnya adalah surat edaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang beliau juga selaku pelaksana tugas Satgas PMK di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu nomornya kalau saya sampaikan nomor B/524.3/38/DP2KH
Stripset garis miring 2003 tentang lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK di Kepulauan Riau. Jadi sudah ada, itu yang mau kita bahas pada hari ini. Baik. Prinsipnya sebelum saya sampaikan itu, saya jelaskan kondisi dasarnya tentu ada ya. Permentan 17, undang-undangnya udah jelas, Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan tentang peternakan kesehatan hewan, ada Undang-Undang Karantina nomor 21 tahun 2019, terus ada yang terbaru itu Permentan. Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tentang tata cara pengawasan lalu lintas, itu beda judulnya, pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa lain penyakit hewan. Terus ada lagi edaran terbaru dari Satgas COVID dan PMK. Dulu Satgas PMK saja, habis melebur menjadi Satgas COVID dan PMK nomor 1 tahun 2003. Dari dasar itu ada lagi satu lagi biar dasarnya biar Bapak-bapak tahu, masyarakat ketahui bahwa ada lagi surat keputusan Menteri Pertanian tentang situasi dan kondisi penyakit hewan di Indonesia. Itu Permentan nomor 311, surat keputusan Permentan nomor 311. Itu dasarnya sehingga terbitlah surat edaran dari Sekda tadi, Pak Sekretariat Daerah selaku pelaksana harian Satgas PMK. Untuk diketahui bahwa situasi di Kepri ini 7 kabupaten kota, perlu kami sampaikan status ada terjadi perubahan. Kalau dulu menyatakan status itu baik kementerian maupun Satgas itu mulai warna. Betul. Statusnya zona merah. Nah, merah itu berarti tertular. Hijau artinya bebas. Kuning dicurigai lah ya. Dicurigai itu bukan dicurigai sih. Terus putih. Putih itu terkena, habis itu dalam proses pembebasan. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang Permentan 17 sama edaran dari Satgas COVID dan PMK itu sudah sepakat bahwa zona itu atau statusnya menjadi daerah wabah, daerah tertular, daerah satu lagi tuh. Daerah tertular, daerah dicurigai lah ya. Yang atasnya di kuning, habis itu daerah wabah tertular dicurigai, bukan dicurigai istilahnya saya lupa, habis itu daerah bebas. Jadi 4. Baik. Yang pada kami ketahui yang perlu disampaikan adalah untuk Kepri kita wabah tidak ada. Yang terakhir Kepri ini yang terkena positif hasil uji laboratorium adalah di Tanjung Pinang bulan Agustus tanggal 24 hasil labnya dari Balai Bukit Tinggi Veteriner Bukit Tinggi itu nyatakan positif PMK di Kota Tanjung Pinang, sehingga daerah tertular di Provinsi Kepri adalah 2 kota, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Sementara untuk wabah tidak ada ya, kita tidak ada daerah wabah, dan daerah yang kok sampai saya lupa ini bahwa Tanjung Adon daerah Bintan yang berdekatan itu yang sebagai daerah yang dicurigai lah ya, karena berdekatan. Nah, daerah terdampak itu 1 dan daerah bebas ada 4. Tapi daerah bebas ini dibagi 2 lagi. Kepri ini punya 2 kabupaten kota yang bebas, yaitu Karimun dan Lingga, daerah bebas dengan vaksinasi. Jadi bebas dilaksanakan vaksinasi. Ada 2 daerah lagi, Natuna dan Anambas, itu bebas sama sekali tidak dilakukan vaksinasi. Itu bebas murni artinya. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan itulah status dan kondisi di Kepri pada saat ini. Baik. Sebentar saya juga mohon izin ini, saya masih penasaran. Daerah terduga namanya. Terduga. Disebut daerah terduga. Jadi daerah istilahnya sekarang itu daerah wabah, tertular, terduga dan daerah bebas.
Baik, artinya untuk saat ini di Kepri yang rentan yaitu daerah Tanjung Pinang dan juga Batam ya Pak ya, sempat tertular Ya. terkait dengan PMK ini. Baik, menarik Bapak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan berikut ini Bapak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Oke Pak, kita sudah selesai segmen pertama. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Masih bersama saya Bapak Honis Mandri. Kita masih membahas mengenai prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Nah, menarik sekali Bapak, tadi kita sudah banyak berbincang di segmen pertama membahas mengenai aturan ya Pak ya yang ditetapkan baik dari pemerintah pusat sampai kepada surat edaran yang dibuat oleh Sekda sendiri mengenai bagaimana kemudian prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepri. Nah, melanjuti dialog kita tadi Pak, saya ingin bertanya terkait dengan tata cara nih Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya tata cara pemasukan berdasarkan status atau zona dari 4 tadi yang seperti yang Bapak sebutkan, ada wabah, tertular, dan juga bebas dan terduga. Ini bagaimana? Baik, Mbak Yuni. Kita mulai saja satu. Otomatis kita sudah terbagi kepada 3 zona. Baik. Dari 7 kabupaten kota. Kita mulai dari zona merah. Jadi untuk Batam dan Tanjung Pinang untuk pemasukan HRP, hewan rentan PMK. Contohnya misalnya sapi, kambing dan segala macam, kerbau, itu HRP ya, tidak penyakit lain, khusus PMK saja. Jadi persyaratannya sekarang itu sudah bisa masuk. Jadi untuk Tanjung Pinang, untuk Kota Batam, dia sudah boleh masuk dari mana saja, kecuali daerah wabah. Jadi daerah tertular mana saja, kan Indonesia rata-rata sudah tertular ini. Betul. Lampung yang sumbung ternak biasa kemasukan, Jambi, Riau itu sudah tertular PMK. Jadi sekarang antara Kota Batam, merah sama merah itu sudah bisa masuk. Tentu ada persyaratan. Nah, itu loh ya. Betul. Jadi kalau merah ke merah untuk Tanjung Pinang dan Batam, syaratnya itu adalah harus pernah divaksin. Kalau untuk ternak potong, vaksinnya 1 kali. Vaksin PMK syaratnya pernah divaksin 1 kali. Itu ada pembuktiannya nanti. Baik. Terus yang kedua adalah atau dengan pemeriksaan lab, uji laboratorium bahwa ini negatif mengandung penyakit PMK, ujinya PCR. Hasilnya uji kayak seperti di COVID itu loh, polychain reaction itu, real time polychain reaction itu. Terus dipersyaratkan lagi aturan main yang ada itu akan disesuaikan dengan apa di kabupaten kota. Artinya ringkas saja, untuk daerah tertular itu sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Dengan aturan-aturan nanti secara administrasi saya jelaskan yang terakhir. Yang kedua untuk daerah terduga, seperti Bintan berbatasan ini antara disebut tidak kena, tapi kasusnya tidak ada di Bintan, dan kemudian di Tanjung Pinang cuma 1 kasus padahal. Tapi secara nasional ya sudah tertular artinya. Betul. Bintan yang bertetangga yang memang lalu lintas orang, hewan dan barang itu dinyatakan dia terduga. Itu sudah bisa masuk. Jadi kalau yang merah itu dari daerah bebas boleh, daerah terduga boleh, daerah tertular boleh. Itu untuk Batam dan Batam. Untuk Bintan juga sama. Boleh. Ada catatan lain. Selain dia vaksin PMK, dia sudah divaksin PMK atau uji lab. Di samping itu diwajibkan, diharuskan pejabat otoritas veteriner Kabupaten Bintan membuat analisa risiko. Baik. Membuat analisa risiko, kenapa harus bisa dilalu lintaskan. Jadi dari merah juga boleh, maksudnya dari merah. Daerah tertular juga boleh. Tapi kalau misalnya daerah tertular sama daerah terduga sama daerah apa, tidak perlu analisa risiko. Karena statusnya sama. Tapi kalau dia masuk daerah pernah tertular, masuk daerah terduga, diwajibkan maka itu. Termasuk kalau di daerah, sekarang daerah bebas. Yang bebasnya ada 2 nih. Baik. Nah, artinya sudah 2 ya boleh ya. 1 tambah analisa risiko untuk terduga Bintan. Yang terakhir adalah dibagi 2 daerah bebas. Daerah bebas itu kan dengan vaksinasi, Karimun dan Lingga. Baik. Itu bisa masuk dari daerah bebas ke bebas, daerah terduga
daerah sampai di peraturan nomor 17 itu, permentan itu sudah bisa. Daerah tertular juga boleh. Tapi itu persyaratannya vaksinnya harus sudah 2 kali. Baik. Dan harus diajukan uji laboratorium untuk PCR, memastikan tidak terkena PMK. Dan terakhir wajib atau diharuskan pejabat otoritas veteriner menetapkan tentang analisa risiko. Itu Lingga. Jadi dia bisa masuk dari Lampung, bisa masuk dari Tanjung Pinang, tapi persyaratan dipenuhi. Baik. Kalau antar provinsi itu urusannya provinsi kan gitu. Khusus untuk bebas tanpa vaksinasi, ini yang rumit. Karena itu bebas murni artinya, tidak ada virus, tidak ada, karena vaksin ini kan juga virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Berarti ada virus di situ. Sementara Anambas dan Natuna itu tidak ada. Baik. Yang hanya boleh masuk ke Natuna Anambas adalah antar kabupaten tadi. Bebas sama bebas. Bebas sama bebas. Bebas ya. Bebas sampai bebas. Terus kedua, kalau antar provinsi itu yang bisa masuk adalah yang kami ketahui dari NTT. Provinsi Indonesia yang bebas tanpa vaksinasi cuma Nusa Tenggara Timur. Kita juga ada beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah masuk ke Kepri ini. Tahun lalu sama baru-baru ini ada masuk ke Tanjung Pinang dari Nusa Tenggara Timur. Jadi itu. Baik. Jadi persyaratannya sudah jelas ada, tapi ada analisa risiko dan ada uji lab. Terhadap aturan-aturan lain tentang penetapan di mana harus diuji, itu ada di lampiran edaran nomor 1 Satgas COVID dan PMK ada, labnya terakreditasinya ada, berapa jumlahnya di situ ada, sudah ditentukan kualitasnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, untuk daerah lain selain Natuna Anambas, mungkin kita juga bisa siap ya untuk persiapan, tidak perlu risau lagi, sepanjang tentunya tugas dari pejabat otoritas veteriner kabupaten kota, kabupaten yang ada di daerah-daerah bebas ini yang mulai terduga, menyusun analisa risiko. Yang disebut analisa risiko itu kan kalau cerita, kalau harfiahnya risiko itu kan kemungkinan baru teori kemungkinan terjadinya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau kerugian. Jadi kemungkinan terjadi sesuatu itu risiko. Jadi analisa artinya mungkin yang saya tanggapi bahwa bagaimana meminimalisir risiko yang ada kalau seandainya terkena, kerugiannya apa, dampaknya kemana, itu yang dikaji. Lebih bagus bisa masuk, aman, atau tata caranya gimana, daripada nanti ditolak, lebih bagus daripada dibiarkan masuk. Kalau dimasukkan, tentu dibuat analisanya sejauh mana dampaknya. Kalau untuk lebaran haji umpama ini, atau kalau itu dipotong, ya diadakan tempat tertentu, diawasi, itu bagian dari analisa risiko. Dan kemudian berapa banyak yang akan terdampak kalau seandainya terkena. Mungkin itu ya. Jadi sudah jelas untuk daerah, saya ulang kembali, mungkin daerah merah atau daerah tertular, maaf saya kebiasaan daerah merah ini, warna-warni lebih disenangi mungkin. Tapi permentan sekarang daerah tertular itu sudah nyatakan bisa masuk, dari bebas, tertular, terduga boleh masuk. Daerah terduga hanya masuk, boleh masuk juga, tapi kalau dari daerah tertular dia masuk, harus analisa risiko. Di daerah bebas sendiri pun dengan vaksinasi, itu juga boleh masuk dengan analisa risiko. Di samping itu, perlu saya tambahkan ya, Bu, biar semuanya clear, Baik. itu baru aturan tentang PMK. Kalau mau kita lanjutkan boleh, biar tuntas, mungkin waktunya agak panjang. Tata laksana administrasi, mungkin saya lanjutkan saja ya. Betul. Jadi Baik, Pak. yang pertanyaannya kan, Pak, kami mau masukkan ternak ke Lingga atau kami misalnya ke Tanjung Pinang, daerah merah dulu lah ya, daerah merah lagi. Minta maaf, ke daerah tertular. Pelaku usaha atau asosiasi, secara administrasi ini ya, itu mengajukan permohonan ke dinas kabupaten kota yang dituju. Misalnya ke Tanjung Pinang, dia mengajukan permohonan ke dinas yang bidang fungsi peternakan, kesehatan hewan, Kota Tanjung Pinang, cekinya pejabat otoritas veteriner Kota Tanjung Pinang. Ya, itu ke pejabatnya. Itu di situ mengajukan permohonan untuk rencana pemasukan umpamanya dari Lampung atau dari Jambi. Oleh pejabat otoritas veteriner Tanjung Pinang,
atau daerah kabupaten kota lain itu biasanya mengeluarkan persyaratan. Itu termasuk tadi. Sudah harus divaksinasi 1, kalau untuk ternak bibit harus 2 kali, harus uji lab, itu ya. Dan ada kadang-kadang, jangan salah Bapak-Bapak, Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia, para peternak ini, asosiasi, pelaku usaha ternak ya, khususnya ya. Nanti ada tambahan-tambahan lain. Tambahan-tambahan lain itu adalah persyaratan lain, karena itu yang kita atur sekarang adalah mengenai penyakit HRP. Tapi perlu diketahui, Kepri ini sebagian besar penyakit hewan ini kan, ternak ini bukan hanya PMK, penyakit menular kuku. Ada penyakit lain. Makanya pada kesempatan itu biasanya, kesempatan itu dibuat oleh pejabat otoritas veteriner Kota Tanjung Pinang umpamanya misalnya, itu persyaratan lain misalnya, harus diuji lagi bebas jemberana, itu penyakit pada ternak sapi Bali, virus yang berbahaya, dan penyakit LSD, lupus erythematosus juga baru terjadi, menyerang kulit, itu diminta persyaratan, termasuk uji antrak. Itu jangan keberatan, itu salah satu bagian dari persyaratan dipenuhi selain PMK. Nah, itu setelah itu mendapat prarekom namanya, itu yang diurus ke daerah tujuan, daerah asal ternak itu. Misalnya kita dari Jambi, itu surat itu, bekal itu diurus ke dinas di sana, kabupaten kotanya di mana sumber ternaknya, untuk dilakukan uji dan segala macam, memenuhi persyaratan diminta oleh otoritas veteriner di Kota Tanjung Pinang pokoknya. Nah, setelah itu penuh, udah dilengkapi semua, baru dibawa kembali, maka pejabat otoritas veteriner Tanjung Pinang tadi membuat rekomendasi ditujukan ke provinsi. Kemudian meneliti, itu nggak lama kok. Kalau di kami itu hitungan jam lah, nggak pakai harian lah. Jadi Bapak jangan khawatir. Setelah itu kami ACC, itu kami sampaikan ke provinsi, pejabat otoritas veteriner provinsi yang daerah asal, misalnya di Lampung atau di Jambi. Kami kirimkan. Di sana akan dikeluarkan sertifikat veteriner, surat sertifikat kesehatan hewan oleh pejabat di sana, dan rekomendasi pengeluaran. Kelar semua sudah, baru ke karantina. Baik, artinya memang dengan prosedur yang cukup panjang ya Pak, ya, untuk mengantisipasi penyakit-penyakit menular ini masuk ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya, begitu dengan syarat-syarat tertentu dan juga sesuai dengan zona ataupun status dari masing-masing kabupaten dan kota tersebut. Ya, baik Bapak, mungkin nanti saya akan menanyakan terkait dengan daerah penghasil ternaknya, atau biasanya Kepri ini mendatangkan hewan ternak dari mana biasanya, tapi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini Bapak. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Di segmen terakhir ini kita masih membahas mengenai prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di segmen terakhir ini Pak Honis Mandri, kita masih membahas mengenai tema kita Pak. Mungkin saya mau bertanya Pak terkait dengan hewan ternak nih. Biasanya untuk Kepri ini sendiri memasukkan hewan ternak dari mana sih Pak? Kalau Provinsi Kepulauan Riau, sekarang populasi kita akibat PMK saja sudah turun itu. Dari 2001 angka tetapnya sampai 27.000. Sensus kemarin kita di populasi, sensus ya, pertanian 2023, 17.000 sampai 18.000. Bayangkan untuk se-Kepri gitu ya Pak ya? Kepri. Jadi kalau kebutuhan kita memang sebagian besar dari luar provinsi. Umumnya Lampung, Riau, Jambi. Baik. Dan akhir-akhir ini kita sudah berani menjajaki karena PMK dari Nusa Tenggara Timur. Itu biasa. Itu untuk 3 daerah itu ya Pak ya? Ya. Nah ini untuk Kepri sendiri, apakah memang ada daerah yang penghasil ternak Pak? Potensi ternak terbesar dari Natuna. Dia sampai 9 ribuan. Dulu sebelum PMK itu sampai 12.000 apa 12.700 kalau tidak salah. Per tahunnya ya Pak ya? Itu populasinya, jumlah ternaknya itu terus meningkat kan. Baik. Apalagi ada program pemerintah sekarang dengan si komandan namanya, melalui Konsuntik. Terus Anambas. Baik. Makanya daerah itu sebagai daerah kepulauan penghasil ternak melaksanakan program antisipasi PMK ini karena daerahnya juga jauh.
geografisnya juga terpisah jauh, Baik. penghasil ternak, perkembangannya bagus, maka mengambil sikap kebijakan pembebasan PMK tanpa vaksinasi. Jadi kebutuhan selama ini ya hasil sendiri gitu. Baik. Nah, itu yang, tapi menguras juga akhirnya ya, menguras banyak hasilnya. Sekarang saja kalau nggak salah 9.000, kalau Anambasnya sekitar 3.800. Itu Ya itu penghasil ternak kita penghasil yang di ternak. Kepri harapan kita. Selain kabupaten lain, Lingga dan Karimun. Lingga dan Karimun, artinya walaupun dengan adanya penyakit mulut dan kuku ini kita juga masih terus waspada ya Pak ya. Ya. Dengan Kepri juga masih menjadi salah satu daerah penghasil ternak seperti Anambas dan juga Natuna Iya, seperti Natuna. yang Bapak Itu yang kita sampaikan jaga tadi. ketat. Itu yang tetap kita jaga, dan bagaimana kemudian kita juga di luar dari itu kabupaten dan kota kita sama-sama untuk menjaga hewan ternak kita agar juga bisa menikmati hewan ternak kita sesuai dengan provinsi kita sendiri begitu ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak mengenai otoritas veteriner ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin singkat saja. Ya, otoritas veteriner itu kalau di PP Peraturan Pemerintah Nomor 3 2017 itu dikatakan bahwa kelembagaan atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berkompeten dan memiliki kompetensi dalam menjalankan kesehatan hewan. Sehingga POV itu pejabat otoritas veteriner itu disebut adalah perpanjangan pelaksana tugas pemerintah yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam menjalankan kesehatan hewan di suatu daerah atau lokasi. Kalau sampai jenjang, kalau di pusat itu POV pejabat otoritas pusat itu dilantik ditunjuk oleh menteri, terutama Menteri Pertanian. Kalau di provinsi ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, kabupaten kota oleh bupati dan atau wali kota. Baik, artinya segala izin masuknya hewan ternak dan lain sebagainya macamnya itu lebih kepada POV ini tadi ya Pak ya? Jadi salah satu kewenangannya adalah memiliki apa namanya, bukan memiliki, artinya dia mempunyai menentukan keputusan sendiri, memiliki menetapkan sebagai keputusan tertinggi lah. Baik. Ya, secara teknis untuk kesehatan hewan di suatu daerah, apa provinsi apa kabupaten. Jadi kalau menetapkan ini wabah, saya tetapkan wabah, kami sampaikan ke Pak Gubernur rekomendasi teknis, tolong ditutup Pak. Baik. Atau sudah selesai buka Pak. Termasuk rekomendasi itu melalui pejabat POV ini. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Honis Mandri atas Sama-sama. kesempatannya dialog hari ini dan tentunya juga menambahkan pengetahuan bagi pemirsa di rumah mengenai prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Baik pemirsa, itulah tadi dialog Kepri Gemilang kita dengan tema prosedur pemasukan hewan rentan penyakit mulut dan kuku di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri, mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Kita tahan dulu.